Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Shalom. Apa kabar? Baik, luar biasa ya. Hari ini hari yang minggu yang terakhir ya di bulan November, dan kita akan mempersiapkan bagaimana kita menyambut Natal kita. Puji nama Tuhan. Terus jaga protokol kesehatan dengan baik. Kita boleh beribadah, berfokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada di tempat ini ataupun melalui channel YouTube ataupun Facebook. Mari kita bersama-sama mempersiapkan dengan baik. Satu hal yang kami sampaikan bahwa hari ini adalah hari yang pertama kita akan mengadakan lomba ya. Jadi lomba berkenaan dengan Natal kita dan berhubungan dengan kuis tebak siapa dia. Jadi baru ada 3 grup yang masuk. Jadi silakan nanti yang lainnya menyusul untuk bisa bersaing bersama-sama. Ya paling tidak ada surprise ya, mendapatkan 300.000 dan 150.000, lumayan untuk makan bakso dengan sekenyang-kenyangnya. Jadi mari kita bersama-sama ikut terlibat bersama-sama untuk boleh bersukacita bersama-sama. Baik, saatnya kita akan masuk di dalam ibadah kita. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk menghadap kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah yang besar, Allah yang memberikan anugerah kepada kita, dan dengan anugerahnya biar kita boleh datang kepada Dia, yang semestinya kita tidak layak untuk menghadap kepada Dia, tetapi Dia melayakkan supaya kita sungguh-sungguh boleh dapat menikmati kehadiran Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam ibadah kita. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Mari kita bersama-sama pujikan pujian kita. Besar anugerah, melimpah kasih, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Ku ada sebagaimana ku ada menghadap tata Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua
Engkau Allah yang maha ada dan maha tahu. Engkau boleh melayani kami karena anugerah-Mu. Hari ini kami ingin beribadah kepada Engkau. Layakan kami Tuhan. Datanglah di tempat ini supaya kami merasakan betapa dahsyatnya Engkau, Allah yang baik, Allah yang hadir, Allah yang menyertai, Allah yang memberkati, dan Allah yang berbicara kepada kami sehingga kami boleh melakukan maksud Tuhan yang boleh selalu ada dan baik di dalam kehidupan kami. Dari awal sampai akhir kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masih semangat? Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita kasih-Nya tidak akan bersaudara. Betapa mulianya Dia, betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari kita akan bersuka-cita bersama-sama di saat kita memujikan pujian Tuhan kita. Kita akan bersama-sama memujikan pujian tema kita, masih adakah iman di bumi ini. Di tengah situasi dan keadaan yang ada, termasuk gempa yang ada di Cianjur, mari kita akan boleh tetap memiliki iman di bumi ini. Yesus bertanya kepada kita, Kedua
selama-lamanya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Hari ini firman Tuhan akan kita dengar bersama-sama dengan satu tema ketaatan yang total dari keteladanan iman Abraham. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan ada dua, yaitu untuk persembahan Natal merah dan persembahan persepuluhan kantong hijau. Lalu juga jika ada bapak-bapak, ibu-ibu berkat lebih, di depan ada kotak di mana kita juga rindu untuk memberikan peduli gempa Cianjur. Seberapapun yang Bapak berikan pasti itu akan bermanfaat bagi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang juga banyak yang terkena dampak, ada yang meninggal, ada yang rumahnya hilang dan sebagainya, dari orang-orang Kristen sekalipun ada di dalamnya. Ada peduli dari umat Kristen yang dari PGI ada, dari DGBDI Cianjur, tapi dari umat Baptis Indonesia seruan untuk boleh bekerja sama dengan Gereja Baptis Indonesia Cianjur. Kita akan penggalangan dana dan kita akan memberikan ke sana. Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberi kita akan pujikan bunga bakung. Persembahan khusus, persembahan untuk gempa bencana di Cianjur, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya tangan-tangan yang berulur, kami yakin Tuhan yang Allah yang Maha Kaya akan terus memberkati kami dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, berkat jasmani dan berkat rohani. Dijauhkan dari segala sesuatu yang menghambat berkat itu bercurah atas kami. Belalang-belalang dihancurkan oleh Tuhan.
yang ada adalah berkat-berkat yang terbaik yang akan terus kau nyatakan buat kami sekalian sebagai pribadi-pribadi yang boleh dapat mempersembahkan dengan sukarela yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati persembahanku. Mempersiapkan firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama-sama tentang ketaatan total. Kita ujikan pribadi yang mengenal hatiku seperti rusa yang haus, dan biar itu menjadi kerinduan kita haus untuk mendengar firman Tuhan, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, mengerti firman Tuhan dan melalui firman Tuhan di dalam hidup kita. Saya
haus aliran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Pakailah hamba-Mu yang lemah, yang masih banyak keterbatasan, tetapi biar Engkau yang mengurapi hamba-Mu, supaya setiap kata-kata dari hamba-Mu adalah pesan daripada firman-Mu untuk kami kerjakan dalam hidup kami sebagai orang-orang yang percaya. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, sekali lagi bahwa hari ini adalah hari yang minggu yang terakhir bicara tentang keteladanan iman. Dan minggu depan kita sudah mempersiapkan diri tentang bagaimana kita menyambut Natal kita. Dan pada hari ini juga sekali lagi kami sampaikan bahwa di dalam agenda Natal kita adalah ada satu lomba dengan grup ya, dengan grup. Yang belum membuat grup silahkan membuat grup supaya hari ini kita boleh ya berpartisipasi, bersukacita bersama, memperebutkan walaupun tidak banyak ya, 300.000 dan 150.000 setiap grup. Tetapi sudah ada berapa grup Pak Marlon? Baru ada 3 grup. Sayang sekali ya, di sini mungkin bisa dipakai, bisa ada sekitar 9 grup. Silakan yang mulai memikirkan nanti grup saya siapa. Setelah itu nanti kita akan mulai untuk games yang pertama. Minggu yang akan datang akan tebakan di mana dia. Jadi di mana dia? Kalau misalnya saya mungkin nebaknya Pak Febri, di mana dia? Dia ada di kolam renang atau di mana ya, itu nanti seperti itu ya. Jadi itu minggu yang kedua, dan minggu yang ketiga, minggu yang pertama Desember, minggu yang kedua Desember pada tanggal 11, nanti Mas Yo yang akan menolong untuk berpacu dalam melodi. Vokal grup juga masih ditunggu ya. Silakan membuat vokal grup. Pokoknya lagunya lagu Natal di YouTube kan, dikirim ke Mas Yo, karena itu nilainya lebih tinggi ya Mas ya. Sekitar 500.000, jadi bisa ke Cianjur untuk menyaksikan untuk boleh bersama-sama melihat teman-teman kita yang ada di sana. Ada bakso enak di Cianjur, tapi saya nggak tahu tempatnya di mana gitu ya. Baik, kita akan mulai saja secara cepat. Saya harapkan jam 9:10 selesai, lalu sekitar 1,5 jam kita akan memulai dengan game yang ada. Ya, hari ini bicara tentang ketaatan total ya. Jadi ini bicara tentang seorang yang bernama Abraham, yang pastinya kita tahu siapa dia. Adalah bapak orang beriman. Awal dari iman yang dimiliki oleh Abraham melahirkan orang-orang beriman dan yang lainnya. Nah, ketika kita bisa melihat apa yang sedang dialami oleh Abraham, bagaimana ketaatan itu masih ada di bumi ini. Saya yakin bahwa Abraham ditempa dengan sesuatu yang sangat hebat untuk mengerti tentang firman Tuhan. Dan tentunya ketika kita bicara tentang ketaatan yang masih ada di bumi ini, Abraham bersama dengan keluarganya dia taat di bumi pada waktu itu. Walaupun ada banyak godaan, cobaan ya dan sebagainya, tantangan ada. Dan hal yang sama yang patut menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, apakah ketaatan itu masih ada di bumi ini? Masih adakah ketaatan itu di sekitar kita? Ajaran orang tua dan ajaran agama manapun pastinya selalu mengajarkan hal-hal yang baik, termasuk ketaatan pada hal yang baik. Itu tentu. Agama apapun mengajarkan hal yang baik, kecuali ajaran yang menyesatkan. Itu beda lagi. Kamu harus membunuh, kamu harus memperkosa, kamu harus mencuri. Nah, itu sesuatu yang tidak baik. Tetapi setiap ajaran agama tentunya sesuatu yang baik. Dan ada ajaran-ajaran yang akhirnya melahirkan ketaatan kepada agama-agama yang lainnya. Nah, Abraham diajarkan ketaatan oleh bapaknya, melakukan ketaatan agaminya dengan baik dan benar. Dan tentunya kita diajar oleh orang tua kita untuk menaati agamawi kita dengan baik dan benar. Kita mengerti tentang firman Tuhan dan kita diajar untuk taat kepada firman Tuhan. Namun demikian, dunia bisa mengubah ketaatan kita kepada Tuhan menjadi ketidaktaatan. Kita sadari bersama-sama. Namun demikian, apakah ketaatan seperti Abraham masih ada di bumi sampai sekarang ini? Patut menjadi sebuah perenungan. Banyak hal yang terjadi
pada masa Abraham. Banyak orang-orang yang juga tidak menyembah Allah. Banyak orang-orang yang juga jahat. Banyak orang-orang yang tidak mengenal hal-hal yang bisa membawa ancaman bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan tentunya itu juga bisa menjadi bagian di dalam perjalanan kehidupan kita di masa sekarang ini. Kita tidak tahu sakit penyakit seperti apa sampai terus-menerus. Saya bosan dengan asam lambung saya. Berkali-kali kambuh lagi. Itu baru asam lambung, belum yang lainnya. Ada teman-teman yang cancer yang membutuhkan waktu sekian lama, sekian tahun akhirnya kembali kepada Tuhan. Dengan berobat dimanapun dan kapan. Kita melihat bencana-bencana yang sudah mulai terjadi. Kita bisa melihat banyak hal yang terjadi di dunia ini yang kadang-kadang skenario kita berbeda dengan skenario Allah. Gak tahu Jerman menang kalah ya. Brasil menang kalah ya. Gak tahu Argentina menang kalah ya. Yang diunggulkan ternyata ya itu di luar skenario saudara-saudara. Dan itu bisa terjadi dalam perjalanan hidup kita. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Sebuah ketaatan itu menjadi bagian yang sangat penting. 3 prinsip ketaatan total yang dilakukan, dialami oleh Abraham adalah panggilan yang tanpa syarat, panggilan yang menikmati berkat, dan panggilan yang menjalankan amanat. Mari kita lihat bersama-sama satu persatu secara cepat. Yang pertama adalah panggilan tanpa syarat. Ibrani 11 ayat ke-8 dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil. Jadi kembali, siapa yang memanggil? Abraham tidak memberikan dirinya untuk datang kepada Allah, tetapi Allah sendiri yang berinisiatif untuk memanggil Abraham. Sebuah panggilan yang tanpa syarat, sebuah panggilan yang diberikan Allah kepada Abraham. Akhirnya panggilan itu diresponi oleh Abraham. Panggilan itu menjadi kunci yang sangat penting. Ketika kita tidak dipanggil, kita tidak akan mengerjakan apapun. Dan itulah sebabnya Allah memanggil Abraham. Ada tujuan, ada maknanya. Ada tujuan yang sangat jelas yang harus dikerjakan ketika Abraham dipanggil. Dan tentunya kita juga ya, kalau kita dipanggil, ya pasti ada maksud dan tujuannya. Orang tua memanggil anak-anak, ada maksud dan tujuannya. Dan tentunya maksud dan tujuannya itu adalah sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang tidak baik. Mereka oleh penyembelung maning sumur gitu ya, bahasa Sundanya seperti itu. Tidak mungkin kan? Seorang ayah memanggil, nak kesini nak, kamu turun ke sumur situ ya. Tidak mungkin untuk memandikan anak, tidak mungkin. Pasti untuk melakukan sesuatu yang baik. Kamu beli kacang merah, kamu beli es krim dan sebagainya untuk kebaikan anak. Nah, saudara sekalian, dengan demikian ketika bicara tentang karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil, sebuah ketaatan adalah di mana dia tidak akan pernah menolak apa yang dikatakan oleh orang yang memanggil. Dia akan datang, dia akan mengerjakan, dia akan melakukan. Dan kita sadari bahwa panggilan itu menandakan sebuah kepercayaan. Tuhan memberikan kepercayaan kepada Abraham. Tuhan memberikan kepercayaan kepada saudara dan saya. Dan kepercayaan itu harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga kita tidak menggunakan kesempatan demi kesempatan yang lain untuk tidak menggunakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Abraham melakukan hal ini. Sekali lagi, apakah ada tantangan? Ada banyak tantangan. Tantangan di tengah-tengah keluarganya, dia harus meninggalkan dan sebagainya, dia harus pergi di dalam kehidupan yang sudah baik, tapi dia harus memenuhi panggilan itu. Panggilan itu memaknai akan tugas dan tanggung jawab. Saudara dan saya ditetapkan dipanggil. Tuhan punya rencana di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara dipanggil sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai ayah, sebagai ibu, punya tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, panggilan itu harus dikerjakan dan dilakukan dengan baik. Sebagai seorang karyawan, kita dipanggil untuk menjadi karyawan-karyawan yang juga bekerja dengan baik. Sebuah tugas dan tanggung jawab yang juga menanti kita. Tidak perlu dengan persyaratan-persyaratan yang ada.
setiap pagi harus bangun dan sebagainya harus absen dan sebagainya. Tapi kalau itu sebuah tanggung jawab yang harus kita lakukan, kita akan melakukan tanpa beban. Itulah yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Panggilan yang tanpa syarat yang dimiliki oleh Abraham menjadikan kita bersama-sama seharusnya juga menikmati panggilan yang sama. Karena kita dipanggil untuk menjadi berkat. Abraham dipanggil untuk menjadi berkat. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi berkat. Walaupun mungkin tidak harus memberikan uang kita kepada orang lain, tetapi berkat itu bisa melalui perhatian kita, bisa melalui kasih kita, bisa melalui kepedulian kita, bahkan bisa melalui pembicaraan kita memberikan semangat dan kekuatan bagi mereka yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Itulah tugas yang dipercayakan kepada saudara dan saya, panggilan yang tanpa syarat. Apakah kita bersedia? Tergantung saudara dan saya. Yang kedua, panggilan menikmati berkat. Dikatakan karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Sangat jelas sekali Tuhan ya. Tadi dikatakan panggilan yang tanpa syarat itu panggilan yang memiliki sebuah tujuan. Tetapi panggilan yang memiliki sebuah tujuan tidak akan pernah bisa dapat dikerjakan kalau panggilan itu tidak diresponi dengan baik. Kembali kepada tangkapan kita dari panggilan itu. Tuhan mengatakan kepada Abraham untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Sebuah negeri yang tidak tahu, dikatakan yang tidak tahu nanti bagian akhir. Tidak tahu tempatnya di mana, tetapi negeri itu akan menjadi milik pusakanya. Menjadi sebuah berkat yang terbaik. Dulu bangsa kita terkenal ya dengan satu lagu ya. Bukan lautan, hanya kolam susu. Beres, enak sekali lagu. Lagunya siapa ya? Plus ya kalau nggak salah ya. Negeri yang penuh gemah ripah loh jinawi dari Sabang sampai Merauke. Sebuah kebanggaan bangsa Indonesia. Kesuburan tanah-tanah yang ada menghasilkan padi-padi yang begitu banyak dan sebagainya. Sesuatu yang didambakan seperti pada masa yang lalu. Kalau saudara ditanya, enak mana zamannya Pak Harto sama zamannya Pak Jokowi? Enak mana saudara? Kalau saya enak Pak Harto. Pak Jokowi saya sudah tua. Zamannya Pak Harto saya masih kecil. Masih enak, masih bisa tinggal, masih bisa makan banyak. Sekarang makan ya masih ya. Nah ini guyonan saja saudara. Nah saudara, kembali menjadi milik pusakanya itu adalah sebuah berkat. Jadi ketika kita dipanggil, Abraham mengerjakan panggilan itu, Abraham meresponi panggilan itu, maka panggilan yang diresponi akan memiliki dampak yang baik. Ada sesuatu yang indah yang pada akhirnya panggilan yang baik akan selalu melihat tujuan akhir dari panggilan itu. Panggilan akan selalu berdampak berkat di saat melakukannya dengan nikmat, dengan sukacita, dengan sukarela. Kalau kita dipanggil kemudian kita mengerjakan sesuatu yang melalui panggilan itu, tentunya ketika kita mengerjakan dengan nikmat, dengan sukacita, dengan sukarela, kita pergi, kita melakukan apapun, kita akan dengan sukacita. Dulu waktu kecil saya mengidarkan untuk mencari sesuatu nasi, membantu mama saya. Pisang goreng keliling. Tetapi ketika hati saya lagi gerundel, saudara, gerundel apa ya? Lagi tidak sukacita. Ya udah, saya jualannya seenaknya. Tapi kalau lagi sukacita, Pak pisang goreng, Pak Bu pisang goreng. Wah cepat habis, wah senang sekali. Dapat cuan. Dapat rezeki dari mama saya. Ya 25 perak, 50 perak itu wah sukacita sekali. Buat beli makan, buat beli es ya. Dulu namanya es es untuk itu. Ya namanya Pak Cio dulu ya. Wah senang sekali makan. Karena senang. Tapi ketika
ngedumel tadi ya, saudara sekalian, akhirnya menjadi sebuah beban dan akhirnya kita tidak bisa menawarkan dengan baik. Senyum tidak ada dan sebagainya. Itu saya alami berkali-kali. Dan tentunya ini juga menjadi bagian. Saya yakin bahwa Abraham dipanggil, kemudian dia menikmati berkat milik pusakanya itu. Dia melakukannya, dan tentunya di dalam melakukan hal itu dia tidak ada dalam sebuah keterpaksaan. Dia menikmati dengan sukacita. Sehingga dengan demikian, saudara sekalian, ketika dikatakan untuk berangkat ke negeri yang diterimanya menjadi milik pusakanya, negeri yang diterimanya menjadi milik pusakanya adalah sebuah berkat. Dan tentunya itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita ketika kita dipanggil sebagai orang-orang yang percaya. Kita sedang juga nantinya akan berangkat ke negeri yang diterimanya menjadi milik pusaka kita. Surga yang indah yang menjadi milik pusakanya kita sedang disiapkan oleh Tuhan. Tapi kita harus kembali meresponi panggilan itu dengan baik. Apakah kita siap menjadi orang-orang yang diberkati dengan nikmat dan menjadi berkat? Yang ketiga, saudara sekalian, inilah yang akhirnya harus dilakukan. Bukan hanya menikmati berkat yang sudah disiapkan berkatnya, tetapi juga akhirnya panggilan menjalankan amanat. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saudara sekalian, kita sadar ya, dulu itu ya pribadi-pribadi yang dipanggil oleh Tuhan itu tidak ngerti kemana arahnya, tidak tahu. Kemarin kita bicara tentang kenapa harus membuat bakteran. Tidak masuk akal. Nah, ini juga tidak masuk akal, saudara sekalian. Tempatnya yang penting tahu tempatnya itu adalah penuh dengan berkat, nikmat. Tetapi tempatnya di mana tidak ada. Yang penting kau pergi. Kau tunjukkan arah yang sama. Kau harus pergi dari tempat ini. Nah, saudara, kita berkata bahwa tujuan yang tidak jelas adalah sebuah kebodohan. Kadang-kadang inilah yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita. Berangkat, taat, melakukan tujuan akhir adalah Tuhan. Itulah yang diimani oleh Abraham. Sebuah ketaatan total, ketaatan yang pasrah, ketaatan yang sungguh-sungguh. Dia tidak akan pernah mengatakan tidak kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia tetap berangkat walaupun dia tidak tahu. Dia berangkat, dia taat, dia melakukan apapun yang dikatakan oleh Tuhan. Lalu untuk tujuan akhir, tempat yang ia tuju yang tidak diketahui, itu adalah hak Tuhan yang nantinya akan Tuhan berikan kepada Abraham. Yang penting kamu melangkah. Yang penting kamu berjalan. Kenapa Abraham berjalan? Karena Tuhan yang mengatakan berangkat. Kalau Tuhan yang mengatakan, maka Tuhan pasti tahu tujuan akhir dari ketaatan yang dilakukan. Kalau Tuhan mengatakan kepada saudara, percayalah kepadaku, hei kamu sekalian, maka tujuan akhir daripada iman kita adalah hanya Tuhan. Tuhan akan menempatkan kita walaupun kita tidak tahu pasti. Dengan iman kita, surga itu seperti apa kita tidak tahu, hanya kita tahu dari Alkitab. Surga adalah tempatnya Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Orang-orang saleh yang ada di sana. Tidak ada kertak gigi, tidak ada ratap tangis. Yang ada penuh kebahagiaan, penuh sukacita, puji-pujian, penyembahan, kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Tapi kita tidak ngerti tempatnya seperti apa. Di dunia ini kita sadar, kita tahu. Kadang-kadang ketika kita kos, kita harus diusir oleh karena kita tidak bisa membayar. Kadang-kadang ketika kita harus meninggal, ya syukur-syukur bisa diterima di tempat pemakaman yang ada. Oleh karena Kristen kadang-kadang kita tidak ada tempat untuk pemakaman. Ada banyak kesulitan-kesulitan di mana-mana. Tetapi tempat yang sangat-sangat abadi, yang kita tidak ketahui, tetapi dengan iman kita tahu kita pasti ke sana. Kita harus tetap menjalankan amanat itu. Bagaimana
bagaimana proses dalam kehidupan kita. Di saat kita percaya, kita tetap menjalankan amanat Tuhan, melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, membuktikan iman kita di tengah-tengah situasi dan keadaan yang bisa menggagalkan iman kita kepada Tuhan. Tuhan memberikan amanat, dan pasti amanat itu pun selalu yang terbaik yang disiapkan Tuhan untuk kita anaknya. Dan kita yakin kenapa kita ada di tempat ini. Saudara harus yakin kenapa saudara berada di tempat ini, beribadah kepada Tuhan. Karena kita sedang berjuang. Kita harus untuk membuktikan diri sebagai orang-orang yang taat. Kita dipanggil bukan hanya sebagai orang Kristen, tetapi sebagai murid-murid Kristus. Murid-murid yang mempercayakan hidupnya kepada Kristus. Amanat menjadi murid Kristus adalah bagaimana kita belajar kepada guru kita. Belajar bagaimana Tuhan Yesus Kristus mempraktekkan hidupnya di dunia, dan kita belajar untuk mempraktekkan hidup seperti Kristus di dunia. Sampai pada akhirnya Tuhan memanggil kita. Jadi saudara sekalian, ketaatan yang total itu menjadi bagian yang penting. Ketika firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengerjakan dan melakukannya, maka itulah yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Itulah sebuah ketaatan kita kepada Tuhan. Menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Apakah Anda adalah seorang yang taat total kepada Allah? Totalitas ketaatan kepada Allah akan selalu diwarnai dengan panggilan yang tanpa syarat, panggilan yang menikmati berkat, dan panggilan menjalankan amal. Di dalam kondisi nyaman yang baik-baik seperti Abraham, justru Abraham dipanggil untuk memenuhi panggilan di zona yang tidak diketahuinya. Lebih nyaman, lebih enak. Itu menurut Abraham ya, lebih enak di tempat tinggalnya sendiri, Ur Kasdim. Bersama dengan saudaranya semua ada di situ. Dia tinggal daripada pergi dengan keluarganya sendiri tanpa diketahui tujuannya. Lebih enak. Lebih enak mana saudara ada di tempat saudara, atau saudara di tempat ini merantau? Saya yakin kita lebih rindu di tempat kampung halaman kita sendiri. Walaupun mungkin tidak makan, yang penting bisa makan bersama. Orang mangan yang penting kumpul kan gitu kan. Lebih senang. Kadang-kadang saya merindukan lebih bisa tinggal, tapi ya itulah yang harus kita kerjakan, perjuangan. Kita harus meninggalkan zona nyaman kita. Apakah di dalam kondisi yang nyaman kita siap meninggalkan untuk taat kepada Tuhan secara total? Atau dalam kondisi yang kurang baik justru kita semakin tidak menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan? Sebuah pilihan bagi kita. Oleh karena itu, respon kita pada kesempatan pagi hari ini, tunjukkanlah ketaatanmu dengan selalu memenuhi panggilan Tuhan di dalam zona apapun. Zona yang baik, zona yang nyaman ataupun tidak nyaman. Kalau sudah ditempatkan oleh Tuhan di tempat itu, saudara pasti Tuhan punya tujuan buat saudara untuk boleh dapat memberkati tempat di mana saudara berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan melihat koleksi hidup kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Apakah
total kepada Tuhan. Di tempat yang nyaman ataupun tidak nyaman, kami tetap menunjukkan identitas panggilan kami sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami boleh dapat menikmati berkat milik pusaka yang diberikan kepada Abraham, milik pusaka yang Engkau berikan kepada kami, surga yang mulia yang menjadi tujuan akhir yang akan memberikan kepada anak-anak Tuhan yang percaya. Tetapi kami boleh belajar untuk boleh dapat melakukan amanat yang Kau berikan kepada kami. Bagaimana kami tetap mempersiapkan hidup kami, hidup yang layak, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam situasi dan keadaan apapun, Engkau menopang dan menolong kami, supaya teladan iman Abraham, ketaatan total itu menjadi teladan iman yang boleh dapat kami ikuti, dan kami tetap taat secara total kepada Tuhan, apapun kondisi dan keadaan kami. Kami serahkan bagi Taman Safari Indonesia. Tuhan berkati Taman Safari Group. Biarlah kiranya Engkau yang akan terus memberkati, menyertai, memberikan hikmat marifat kepada pimpinan yang paling tinggi sampai karyawan-karyawan yang terendah sekalipun. Kami semua diikat dalam satu ikatan kasih yang dalam yang datang dari Tuhan. Karena kami tahu honor yang ada adalah anak-anak Tuhan, dan kami memakai honor yang ada untuk menunjukkan Taman Safari boleh menjadi berkat, untuk menunjukkan kesaksian yang baik dalam setiap pengunjung yang ada. Kami serahkan dan kami percayakan Engkau senantiasa mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan, bahkan secara khusus dalam pertunjukan-pertunjukan, bahkan permainan-permainan yang ada Engkau menjauhkan dari rancangan kecelakaan, dan melalui pertunjukan show, flora, fauna, permainan, semuanya boleh dapat menikmati berkat Tuhan yang luar biasa yang ada di Taman Safari Indonesia. Pergumulan-pergumulan anak-anak Tuhan tempat ini, karyawan-karyawati yang ada, Tuhan mendekati mereka. Mungkin mereka sedang berat dengan keluarganya, Tuhan terus memberkati dengan penuh damai, penghiburan, sukacita, dan kekuatan. Yang sedang melemah iman Kau kuatkan, yang sedang meninggalkan Tuhan Engkau akan ingatkan kembali supaya mereka kembali kepada Tuhan. Yang sedang membutuhkan pergumulan pasangan hidup, Engkau berikan yang terbaik. Yang sedang menantikan kelahiran anak, merindukan keturunan, Tuhan juga memberkati. Bahkan kami serahkan Bapak, hal-hal apapun yang sedang dialami oleh anak Tuhan, Tuhan yang menolong dan menolong. Yang sakit Tuhan, kami mohon pertolongan, pulihkan. Dan Mbak Maria yang masih isoman, Tuhan berkati, pulihkan keadaannya. Ada Jerica, ada Bu Ir, ada Vina, bahkan juga mungkin teman-teman yang lain yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Tuhan akan berkati mereka. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan juga untuk persiapan pernikahan Agung dan Lia. Tuhan memberkati pada hari Rabu yang akan datang. Kiranya hormat kemuliaan bagi nama Tuhan sungguh-sungguh nyata, dan pernikahan mereka boleh mewarnai kehidupan yang selalu bertumbuh di dalam hidup mengarah kepada firman Tuhan yang boleh dilakukan di dalam hidupnya sebagai keluarga yang baru. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan untuk peduli gempa yang ada di Cianjur. Tuhan tolong mereka yang meninggal, Tuhan kuatkan, hiburkan. Keluarga yang sudah tidak ada rumah, Tuhan akan memberkati. Bahkan Tuhan akan memulihkan kondisi dan keadaannya yang sakit, bahkan juga yang mungkin masih hilang. Bahkan dampak-dampak yang secara langsung Tuhan tolong supaya Kau kuatkan. Semuanya kami serahkan, bahkan ketika kami rindu untuk memberikan juga peduli gempa Cianjur. Seberapa pun itu Tuhan akan menolong anak-anak Tuhan yang sedang menghadapi situasi yang sulit, termasuk STT yang ada di sana yang juga hancur. Tuhan yang akan menolong dan menopang. Terima kasih Bapak. Sepenuhnya kami serahkan hidup kami masing-masing tentang-Mu, bahkan persiapan Natal kami. Ketika kami memulai di minggu ini, kami boleh dapat berpartisipasi bersama-sama memeriahkan Natal kami. Tuhan berkati, sediakan cukupkan kebutuhan kami sampai pada tanggal 1 Januari nanti. Kami menikmati betapa baiknya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan diri dan hidup kami, apapun pergumulan kami masing-masing pada kesempatan pagi hari ini. Kau tahu isi hati kami, Kau tahu pergumulan kami. Kami yakin Engkau Allah yang jauh lebih tahu dari apa yang kami pikirkan. Akan Engkau campur tangan mengerjakan hal yang tidak pernah kami pahami. Dan dengan keyakinan iman kami boleh dapat melewati segala sesuatu apapun pergumulan kami dengan kasih dan pertolongan daripada Engkau. Akhirnya kami mohon berkat dan surah atas kami ketika kami mengakhiri ibadah kami ini. Tuhan berkat-Mu limpahkan atas kami. Kasih daripada Allah Bapa, dan Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus akan menjadi berkat yang terbaik di dalam kehidupan kita
Apapun yang kita kerjakan diberikan keberhasilan, dijauhkan rancangan kecelakaan, bahkan dijauhkan kuasa-kuasa apapun. Dan saudara selalu diberkati Tuhan dengan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani yang terbaik, diberkati menjadi berkat. Tuhan menuntun hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya.